Halo semua, terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Kali ini Generasi Lockdown akan membahas sebuah alur film kisah nyata yang berjudul Battle for Sevastopol tahun 2015. Film ini berkisah kepada seorang sniper perempuan yang bernama Ludmila. Ia adalah seorang tentara Uni Soviet yang tergabung dalam Tentara Merah pada saat Perang Dunia Kedua. Ludmila dikenal karena telah membunuh sebanyak 309 orang dengan senjata snipernya. Ia dianggap sebagai salah satu penembak jitu terbaik dalam sejarah. Ludmila lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1916 di negara Ukraina. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Ngopi dulu. Pada tahun 1937 di sebuah perguruan tinggi terlihat kerumunan calon mahasiswa baru yang sedang melihat pengumuman kelulusan mereka. Di sana Ludmila diterima di Fakultas Sejarah di kota Kiev. Dari laut wajah Ludmila memancarkan aura kebanggaan karena namanya menempati posisi paling atas, yang berarti ia adalah calon mahasiswa terbaik dari semua peserta yang mendaftar di jurusan itu. Keesokan harinya, Ludmila dan teman-temannya sedang merencanakan untuk mengunjungi tempat-tempat liburan. Dari perbincangan mereka berniat ingin pergi ke lapangan tembak, sedangkan teman wanitanya ingin pergi ke bioskop. Mereka pun bertaruh dan melemparkan koin untuk memutuskan ke lapangan tembak atau ke bioskop. Ternyata lemparan koin itu dimenangkan oleh Ludmila, sehingga mereka semua pergi ke lapangan tembak. 3 teman lelaki Ludmila masing-masing telah diberi peluru, sedangkan teman wanitanya yang bernama Marsha ingin supaya mereka semua segera menembak agar bisa mengunjungi bioskop. Kemudian Ludmila meminta izin kepada instruktur agar memperbolehkannya ikut menembak juga. Lalu instruktur memberi senjata dan 5 batang peluru. Sang instruktur kemudian mengajari cara membidik dan mengatur nafas yang benar. Ludmila mencoba mempraktekkan instruksi yang diterima sebaik mungkin. Setelah melakukan 5 tembakan, instruktur lalu menyuruh mereka meletakkan senjatanya dan meminta agar mereka berempat menyebutkan masing-masing nama keluarga mereka. Kemudian instruktur menuju lapangan target. Kemudian sang instruktur menuju papan target untuk melihat hasil tembakan dari keempat remaja tersebut. Tak diduga ternyata Ludmila berhasil meraih poin tertinggi. Meskipun sebelumnya ia sempat diremehkan oleh teman-teman lelakinya. Tetapi salah satu dari mereka sempat protes dan meminta instruktur untuk mengecek kembali hasil tembakan mereka. Namun akhirnya instruktur mempersilahkan untuk melihat sendiri kalau tidak percaya. Lalu scene berpindah ke ruang perkuliahan. Ludmila yang sedang mengikuti mata kuliah tiba-tiba dipanggil oleh rektor. Dan sebelum beranjak, ia diminta untuk mengamasi semua barang-barangnya ke dalam tas. Di ruangan rektor ternyata sudah ada seorang perwira tentara yang sedang membaca biodata Ludmila mengenai kedua profesi orang tuanya, yang mana ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris sedangkan ayahnya seorang perwira polisi. Perwira itu mendapat laporan dari instruktur tembak yang pernah membimbing Ludmila dan katanya Ludmila sangat berbakat dalam menembak. Ludmila diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan dan akan kembali mengikuti perkuliahan setelahnya. Namun Ludmila tidak memberikan jawaban atas ketersediaannya. Ia justru berbalik bertanya bagaimana jika ia menolak tawaran itu. Akan tetapi perwira menyarankan agar tidak menolaknya karena hanya orang-orang tertentulah yang mendapat kesempatan tersebut.
Ludmila akhirnya menerima tawaran itu. Dia pun berangkat setelah pamit kepada orang tuanya. Lalu scene beralih ke waktu sebelum keberangkatan Ludmila ke tempat latihan sniper. Hari itu, Ludmila diajak temannya yang bernama Marsha untuk pergi berlibur ke pantai, karena di pantai itu sedang banyak tentara yang sedang berlibur juga. Lalu teman Ludmila yang lain memperkenalkan saudara laki-lakinya yang bernama Boris. Setelah perkenalan itu, Boris mengajak Ludmila untuk bertemu kedua orang tuanya. Hal itu dilakukan Boris sebagai tanda keseriusan Boris yang ingin menjadikan Ludmila sebagai pasangannya. Di sela-sela obrolan keluarga Boris, terdengar di radio bahwa Nazi sedang menyerang negara mereka. Dan itu membuat Ludmila mengurungkan niatnya untuk menerima cincin pemberian Boris. Boris mencegah Ludmila untuk ikut berperang. Sebagai gantinya, Boris yang akan ikut ke medan perang memberi pengobatan kepada tentara di sana. Karena Boris adalah seorang dokter. Tetapi Ludmila tetap saja bersikeras untuk berangkat ke tempat latihan militer. Lalu scene beralih ke tempat latihan. Di sana Ludmila menjalani pendidikan yang sangat keras. Mereka dilatih untuk mampu berkamuflase yang sempurna. Di tempat latihan itu tidak ada perbedaan gender di antara peserta pria maupun wanita. Ia mendapat perlakuan yang sama kerasnya dengan peserta pria. Saat menjalani latihan, teman Ludmila kedapatan menyimpan barang-barang wanita. Tidak tanggung-tanggung, semua barang yang berhubungan dengan wanita tersebut disita dan dibakar. Pelatihan yang sebelumnya direncanakan selama 6 bulan belum selesai dilakukan karena perang sudah meletus terlebih dahulu dengan aksi serangan negara blok poros menyerang Uni Soviet lewat Operasi Barbarossa. Oleh karena itu, latihan dipersingkat. Mereka yang lulus latihan diutus ke medan perang. Ludmila dan rekan-rekannya mendapat tugas sniper di garis terdepan dalam pertahanan kota Odessa. Di garis terdepan, sang Kapten Makarov memberi arahan kepada Ludmila untuk menjadikan komandan musuh sebagai sasaran utama. Ia juga memberitahukan bahwa tank dapat dihancurkan dengan cara menembak kaca jendela sebanyak 3 kali. Tembakan itu akan mengenai tangki bahan bakar. Namun ketika mereka mempersiapkan segala sesuatunya, secara tiba-tiba datanglah serangan musuh lewat udara yang dilakukan pesawat pengebom. Kemudian serangan disusul pasukan darat yang juga menyerang mereka. Ludmila berusaha melawan rasa takutnya. Ia berjalan merangkak menyusuri parit pertahanan untuk mencari senjata yang dapat digunakan. Setelah Ludmila menemukan senjata rekannya yang telah gugur, Ludmila bersiap memberanikan diri untuk menembak kaca jendela tank yang sedang menyerang mereka. Dibantu dengan Makarov, tank pun berhasil dihancurkan. Namun ketika Ludmila tengah membidik seorang komandan pasukan musuh, tiba-tiba Ludmila menunda tembakan itu. Ia ragu karena seumur hidupnya belum pernah menembak manusia. Akan tetapi Ludmila semakin tertekan setelah wajahnya terkena ceceran darah dari temannya yang tertembak. Dan akhirnya Ludmila menembak komandan pasukan musuh dan tentu saja hal itu membuat musuh mundur. Kemudian Kapten Makarov mendekati Ludmila yang sedang duduk gemetar. Ia lalu memberikan anggur merah untuk mengurangi beban mental dan stres Ludmila yang dia alami. Keberhasilan Ludmila menembak tank musuh ternyata sangat diapresiasi oleh Panglima pasukan, yaitu Jenderal Petrov. Secara pribadi, Jenderal Petrov memberikan hadiah senapan semi-otomatis kepada Ludmila di hadapan para pasukan lain. Ludmila bersumpah untuk tidak memberikan belas kasihan sedikitpun kepada musuh. Dan dengan senapan itu, ia akan membunuh ratusan tentara fasis. Kemudian, Kapten Makarov memberikan pelajaran untuk membongkar senapan itu. Tujuannya agar lebih mudah mengenali senjata yang ia miliki.
Di sini Ludmila rupanya diam-diam memiliki perasaan cinta kepada Kapten Makarov. Terlebih lagi ketika Ludmila mengetahui Makarov adalah seorang duda. Hal itu disampaikan kepada Marsha sahabatnya ketika mereka bertemu. Ternyata Marsha juga memutuskan untuk ikut berperang. Ludmila terus berusaha mendekati sang kapten. Di sela kesibukannya, ia juga sering mendengar curhatan dari sang kapten. Salah satunya tentang pengalaman pertempuran di Finlandia. Ia berhasil membunuh 3 musuh hanya dalam 1 kali tembakan. Tentu saja hal itu membuat Ludmila semakin mengagumi sosok Makarov. Di saat di medan pertempuran, Makarov mencari Ludmila karena Makarov tidak menemukan Ludmila pada posisinya. Makarov kemudian menanyakan kepada rekannya, ternyata Ludmila bergeser posisi. Ludmila sedang mendekati musuh dan mencoba menembak seperti yang dilakukan oleh Makarov. Dan Ludmila berhasil meniru cara Makarov dengan baik. Namun Makarov menyusulnya dan memerintahkan Ludmila untuk kembali ke posnya. Sambil mengancam ia akan melaporkan Ludmila ke pengadilan angkatan darat jika kembali mengulangi perbuatannya. Ketika malam hari datanglah seorang prajurit utusan datang menemui Makarov. Orang itu membawa perintah untuk Makarov bertugas di posisi yang baru. Saat itu Ludmila berusaha mengungkapkan cintanya kepada Makarov. Namun Makarov menolak dengan alasan Makarov telah berkomitmen pada dirinya sendiri untuk tidak jatuh cinta di lokasi pertempuran. Saat di lokasi pertempuran, Ludmila masih terlihat kesal dengan sikap Makarov yang menolak cintanya semalam. Akhirnya Makarov memberi pengertian kepada Ludmila bahwa ia tidak bisa menerima cinta Ludmila karena kondisi peperangan yang mereka hadapi. Hal itu yang membuat Makarov tak ingin menghadapi kenyataan pahit jika hal-hal yang tak ingin terjadi pada mereka. Lalu Ludmila menganggap Makarov sebagai pengecut. Menurutnya Makarov harus yakin bahwa tidak ada yang bisa membunuh mereka berdua. Saat Makarov beranjak pergi meninggalkan Ludmila yang sedang menggali parit, tiba-tiba terjadi ledakan besar, membuat kapten terhempas, namun beruntung dirinya baik-baik saja. Kemudian Makarov berusaha mencari Ludmila yang tertimbun tanah. Ludmila mengalami luka yang sangat serius. Kemudian Ludmila dibawa Kapten Makarov menuju tenda medis. Ia ditangani oleh Dr. Boris yang hampir saja menjadi tunangannya. Makarov terbaring di sisinya sambil menahan perban luka di tubuhnya. Melihat kedekatan antara Kapten Makarov dan Ludmila itu tentu saja membuat Boris merasa sakit hati. Bagaimana tidak, ternyata Boris sangat mencintai Ludmila. Dan demi menyusul Ludmila, Boris rela menjadi dokter tentara. Lalu scene beralih ke peristiwa evakuasi kota Sevastopol. Sebuah pelabuhan yang terletak di semenanjung Crimea sedang menjadi incaran Nazi. Pasukan tentara merah berangkat dengan armadanya. Namun di tengah perjalanan kapal-kapal mereka tiba-tiba dibombardir oleh pasukan musuh dari udara. Peristiwa itu membuat kondisi Ludmila semakin memburuk. Beruntungnya bantuan pun segera datang. Grisia sebagai kekasih Marsha yang bertugas sebagai pilot tempur membantu menghancurkan pesawat-pesawat musuh. Di sini Ludmila telah dinonaktifkan dari tugasnya, sehingga ia tak boleh lagi ikut berperang. Namun Ludmila tetap ngotot untuk ikut berperang. Sesampainya di Sevastopol, Ludmila mendatangi Jenderal Ivan. Tujuannya agar dirinya diperbolehkan lagi untuk ikut berperang. Akan tetapi sang jenderal berkata bahwa dokterlah yang lebih berwenang memberikan izin. Dengan terpaksa, Ludmila menghadap ke Boris. Ia meminta Boris menandatangani laporan kesehatannya. Namun Boris mengabaikan itu karena dia sedang sibuk. Saat itu perhatian Ludmila teralihkan. Ia mendengar pasukan baris depan telah kembali dari medan pertempuran. Ludmila mencari sosok Kapten Makarov, namun secara tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Ternyata ia adalah seseorang yang diwasiatkan oleh Makarov agar memberikan senapannya kepada Ludmila. Mengetahui Kapten Makarov telah gugur, ia pun sangat sedih, sampai tangannya gemetar saat menyentuh senapan itu.
Kemudian Ludmila mendatangi Boris dengan sikap yang sedikit memaksa agar Boris segera menandatangani laporan kesehatannya. Di sini Boris sudah tidak bisa mencegah Ludmila. Kemudian Ludmila diperkenalkan dengan Kapten Leonid yang ditunjuk sebagai pengganti posisi Makarov. Esok harinya Ludmila dan Leonid bertemu dengan seseorang prajurit musuh. Namun kali ini Ludmila memperlakukan musuhnya berbeda. Ia tidak langsung menembak mati musuhnya yang ia bidik, tetapi ia menembak kaki, tangan dengan maksud membuatnya tersiksa. Hal itu dipicu akibat kekesalannya dan dendam terhadap kematian Makarov. Melihat kelakuan Ludmila, Leonid segera mengambil alih dan menembak mati prajurit tersebut. Ludmila merasa kesal kepada Leonid. Menurutnya, mereka tak layak mengalami kematian yang cepat. Ia ingin agar mereka tersiksa sebelum menemui ajalnya. Mendengar ucapan Ludmila, Leonid langsung menasihati agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ia berkata peperangan bukan hanya tentang kematian, tetapi masih ada kehidupan yang harus mereka jalani bagi mereka yang masih hidup. Dan hidup tak hanya untuk balas dendam. Ketika malam hari, mereka berdua kembali ditugaskan menjalani sebuah misi berbahaya menghadapi sniper musuh bersama Leonid. Ludmila bisa diandalkan dalam setiap misi pengintaian di berbagai medan, baik di perbukitan maupun kawasan bersalju. Dalam masa perang ini, Ludmila membunuh pasukan musuh tanpa ampun. Pasukan Hitler akhirnya mundur dari Sevastopol. Di acara perayaan keberhasilan mereka, Ludmila memperkenalkan Boris kepada Leonid. Boris lalu bercerita kepada Leonid tentang hubungannya dengan Ludmila sebelum ikut berperang. Ia mencintai Ludmila dan karena Ludmila juga, Boris ikut dalam peperangan ini. Ia kemudian menanyakan Leonid tentang perasaannya ke Ludmila. Mungkin Leonid menyukai Ludmila. Belum sempat menjawab pertanyaan Boris, perhatiannya tiba-tiba teralihkan begitu melihat kerumunan. Ternyata Ludmila berselisih dengan seorang prajurit pria. Leonid segera menghampiri mereka dan menghajar pria itu. Perkelahian mereka pun akhirnya dilerai oleh komandan mereka. Ludmila tak lagi mengingat kesedihannya setelah ditinggal mati oleh Kapten Makarov. Di sini mereka berdua telah menjalin hubungan. Di sela-sela tugas mereka begitu mesra. Saat kembali dari medan pertempuran, Marsha sahabatnya Ludmila rupanya sedang patah hati karena telah ditinggal mati oleh Gracia. Marsha berusaha untuk tetap tegar dan tidak sedih sama sekali. Entah kenapa hal itu membuat Ludmila ingin memiliki anak dari Leonid. Ia kemudian kembali mengingatkan perkataan Leonid yang pernah ia ucapkan kepada dirinya. Namun Leonid hanya terdiam dan tidak memberi jawaban. Suatu hari mereka berdua berjalan di sebuah kawasan. Tak sengaja Leonid menginjak sesuatu. Rupanya kawasan itu adalah merupakan ladang ranjau. Mereka berdua pun segera berlari menghindari ranjau yang bertebaran di mana-mana. Karena tidak tahu lagi kemana harus menghindari ledakan, akhirnya mereka tertelungkup. Leonid berusaha mendekat Ludmila untuk melindungi dari efek ledakan. Akan tetapi hal itu membuat Leonid harus menghadapi resiko besar. Punggungnya hancur terkena percikan ledakan ranjau yang ganas. Dengan bersusah payah, Ludmila menggendong tubuh Leonid yang sedang sekarat hingga dirinya tak mampu lagi untuk berdiri. Setelah posisinya dekat dengan pasukan, Ludmila memanggil mereka. Dan tak lama setelahnya, bantuan pun datang. Di sini Ludmila kembali merasakan kenyataan pahit yang kedua kalinya. Ia kembali kehilangan orang-orang yang ia cintai. Boris telah menonaktifkan Ludmila dari tugasnya dan mengaku menyesal telah memberi izin untuk ikut berperang. Namun tak diduga ucapan Boris didengar oleh seorang perwira yang membawa perintah agar Ludmila segera bertugas. Di sini pasukan Jerman mengira bahwa Ludmila telah meninggal. Ternyata mereka merencanakan serangan besar-besaran. Hal itu membuat Ludmila harus terjun lagi ke medan tempur di garis depan. Mau tak mau, Ludmila harus mematuhi perintah tersebut. Ia kembali mengenakan pakaian dinas militernya. Ludmila mendapat tugas pertama menghadapi sniper Jerman. Sniper Jerman itu sedang melakukan pengintaian di daerah pegunungan. Mendengar hal tersebut, akhirnya ia pun datang ke tempat itu.
Setelah sampai tempat itu, Ludmila menunggu lebih dari 24 jam untuk berkamuflase di antara bebatuan. Ia merasakan ada yang sakit di punggungnya. Ternyata itu adalah lukanya yang belum sembuh dan berdarah kembali. Merasa tidak tahan lagi, Ludmila segera bangun dari tempat persembunyiannya. Setelah melihat sniper musuh, dan karena sniper musuh melihatnya juga, mereka pun lalu beradu tembakan. Tembakan musuh rupanya hanya mengenai dada kiri Ludmila, sedangkan orang itu telah meregang nyawa. Di sisi lain, Boris menghadap ke Mayor Jenderal Petrov dan memohon agar mengevakuasi Ludmila, dikarenakan Ludmila sudah 4 kali terluka dalam bertugas. Awalnya Jenderal menolak permohonan itu. Menurutnya Ludmila sangat penting bagi pasukannya. Ia adalah salah satu kekuatan utama tentara merah yang telah membunuh banyak ratusan tentara Jerman. Tetapi Boris membantah jenderal itu dengan mengatasnamakan Ludmila karena dianggap tidak berharga sebagai wanita. Hingga akhirnya ia harus dikorbankan. Akhirnya Boris berhasil mendapat izin mengevakuasi Ludmila. Akan tetapi calon penumpang kapal sangat banyak dan berdesakan. Akhirnya Boris memiliki ide bahwa Ludmila saja yang ikut kapal itu, dan Boris akan menyusul di kapal berikutnya. Singkat cerita, kota Sevastopol yang dipertahankan selama 250 hari akhirnya tetap jatuh juga ke tangan Hitler dan pasukannya. Tak diketahui pasti nasib Boris bagaimana beserta pasukan dan 80.000 jiwa penduduk kota Sevastopol. Entah mereka tertangkap atau telah dijatuhi hukuman mati. Yang pasti, Boris telah menyelamatkan hidup Ludmila dengan memberikannya tiket kapal untuk Ludmila. Kemudian scene beralih 1 tahun kemudian pada sebuah acara pertemuan ibu negara dengan delegasi mahasiswa prajurit di Uni Soviet di Gedung Putih. Uni Soviet mengirim delegasi mahasiswa prajurit dengan agenda propaganda agar mereka mau membuka front kedua di Eropa. Tujuannya mendesak Nazi agar beban peperangan tidak sepenuhnya ditanggung oleh Uni Soviet. Masing-masing mahasiswa prajurit didekati oleh ibu negara dan ditanyai atas pencapaian yang mereka raih. Awalnya ibu negara terkagum bertemu dengan prajurit yang memiliki kemampuan rata-rata. Akan tetapi, ibu negara sangat terkesima ketika berhadapan dengan seorang prajurit wanita bernama Letnan Ludmila. Ia mengaku sebagai sniper yang telah membunuh sebanyak 309 orang. Hal itu membuat semua mata tertuju padanya. Tidak ketinggalan, para wartawan menyerbu dengan berbagai pertanyaan saat dirinya bertugas. Dan akhirnya ibu negara bersahabat dengan Ludmila. Dalam kebersamaan, Ludmila mengalami depresi akibat perang. Hal itu dibuktikan ibu negara secara tidak sengaja menjatuhkan panci. Lalu Ludmila yang mendengar itu langsung kaget dan bersembunyi, seolah-olah itu adalah suara bom. Tentu saja perang membuatnya merasa sangat stres dan tertekan. Selain itu juga ia mengeluh tentang pandangan masyarakat terhadap dirinya, karena orang lain menganggap dirinya bukanlah sebagai wanita. Tapi di sini ibu negara sering menguatkan dan menenangkan Ludmila. Kemudian pada suatu hari ia dipanggil dalam acara pers delegasi mahasiswa Uni Soviet di Chicago, Amerika Serikat. Ketika di panggung, Ludmila meremas kertas teks yang diberikan oleh pekerja Partai Komunis. Lalu ia mengemukakan pertanyaan pribadi. Ia mengatakan bahwa usianya sekarang 25 tahun dan telah membunuh sebanyak 309 tentara fasis. Apakah hadirin sekalian tidak merasa bahwa kalian sudah terlalu lama bersembunyi di balik punggungku? Lalu pidato pun menuai decak kagum dari para tamu undangan. Akhirnya Ludmila ditugaskan untuk menjadi instruktur pendidikan sniper. Setelah perang pun ia melanjutkan kuliahnya dan dianugerahi gelar sebagai pahlawan Soviet. 17 tahun kemudian pada tahun 1957, ibu negara Amerika Serikat baru saja mendarat di kota Moskow. Kedatangannya ke Moskow untuk bertemu dengan sahabat lamanya, namun pengawal memintanya untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Uni Soviet. Karena Nikita Khrushchev telah menunggu dan ingin menyambut kedatangannya di Uni Soviet. Akan tetapi itu dikesampingkan dulu. Ia tetap ngotot agar segera mendatangi alamat tujuannya. Barulah setelah itu ia akan menemui Nikita Khrushchev.
Pengawal kemudian bertanya siapakah yang ingin ia temui. Nampaknya begitu penting dibanding Perdana Menteri Uni Soviet. Dan ternyata Eleanor akan bertemu Ludmila. Eleanor akhirnya bertemu dengan Ludmila dan seorang anak lelakinya. Pertemuan mereka pun dilanjutkan ke sebuah acara teater. Di sini Ludmila mengenakan lencang bintang kehormatan yang diberikan Uni Soviet atas kepahlawanannya. Dan film pun selesai. Aduh, napas saya habis guys. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Akhir kata, next video, bye-bye.